Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinyanisa Sofyan dengan NIM 2302095010005. Dan saya Nur Amelia Ramadan dengan NIM 2302095010006. Kami dari kelompok 6 akan mempraktikkan lab training, yaitu yang pertama, peer-to-peer menggunakan Windows, setting up, disable firewall, ping, membuat user account, kemudian sharing data. Yang kedua adalah mendistribusi internet, bridging, DHCP server, DHCP client, dan kemudian NAT, guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi data. Baiklah, langsung saja saya praktikkan bagian pertama. Pertama-tama kita membuka lab training, kemudian kita login sebagai user kelompok 6 dan passwordnya kelompok 6. Lalu klik login. Setelah masuk dalam tampilan web, di sini kita klik kanan, lalu pilih Node dan pilih Windows. Di number of nodes, kita memakai 2 Windows. Kemudian di bagian name, kita juga bisa mengubah Windows sesuai apa yang kita mau. Misalnya di sini PC. Lalu kita scroll ke bawah, kemudian pilih Save. Setelah muncul 2 Windows yang telah kita buat, selanjutnya kita ingin menghubungkan antara PC 1 dan PC 2 dengan cara menarik kabel dari PC 1 ke PC 2. Maka akan muncul notifikasi sebagai berikut, lalu kita pilih Save. Kemudian kita mengaktifkan PC 1 dan PC 2 dengan cara mengarahkan kursor ke masing-masing PC, lalu kita klik tanda play atau mulai. Kemudian kita mengklik PC 1 dan PC 2, lalu kita tunggu sesi login beberapa saat untuk masing-masing Windows. Selanjutnya kita membuat deskripsi IP masing-masing Windows dengan cara klik kanan lalu memilih teks. Untuk PC 1, IP-nya yaitu 192.168.1.1, kemudian enter. Angka 255.255.250 muncul secara otomatis. Kemudian kita menduplikat teks ini untuk PC 2. Nah, di deskripsi PC 2, angka 1 diubah menjadi 2. Lalu kita masuk ke PC 1, arahkan ke kontrol panel, kemudian klik Network and Internet, pilih View Network Status and Task, dan klik Change Adapter Setting. Pada tampilan Ethernet 2, kita klik kanan, lalu Property, pilih Internet Protocol version 5, lalu pilih Properties dan klik Use the following IP address. Pada bagian IP address, masukkan IP pada PC 1. Lalu klik Subnet Mask, maka akan muncul secara otomatis, kemudian klik OK dan Close. Kembali ke Control Panel, klik System and Security, lalu Windows Firewall, dan klik Turn Windows Firewall on or off. Kemudian kita matikan Private Network di bagian kedua dan Public Network bagian 2, lalu klik OK. Kemudian kita pindah ke PC 2 dan lakukan hal yang sama seperti pada PC 1. Yang membedakan hanya IP-nya ubah menjadi 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah komputer 1 dan komputer 2 sudah terhubung. Nah, caranya yaitu kita menggunakan command prompt, klik 2 kali. Setelah tampil, ketik ping IP PC 1 yaitu 192.168.1.1, lalu enter.
maka akan muncul reply from IP PC1. Artinya sudah terhubung. Kemudian kita kembali ke PC1 dan mengetik teks yang sama, yaitu ping IP PC2 yaitu 192.168.1.2 lalu enter. Maka muncul juga notifikasi reply from IP PC2. Kemudian kita ingin membuktikan kembali dengan cara membuka file manager, lalu pilih disk PC. Kemudian local disk C, users, lalu klik potato. Nah, kemudian klik kanan pada bagian new, lalu folder, kemudian beri nama folder yaitu praktek. Lalu klik kanan foldernya, kemudian pilih properti, kemudian sharing, dan klik share. Kita arahkan ke menu di samping add, lalu pilih everyone, dan permission. Levelnya kita atur ke read atau write, lalu klik share. Kemudian ke control panel. Kemudian kita ingin membuktikan kembali dengan cara membuka file manager pada PC2, lalu ketik backslash IP PC1 yaitu 192.168.1.1 pada menu pencarian, lalu klik enter. Namun di sini muncul notifikasi bahwa kita tidak memiliki akses untuk PC1, dan caranya untuk mengakses yaitu kita kembali ke PC1, kemudian ke control panel, user account and change account, kemudian klik potato dan membuat password dengan cara klik create a password. Kemudian pada bagian new password, klik password baru yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan password baru yaitu 12345. Lalu ulangi kembali pada bagian confirm new password 12345. Pada type password hint, kita isi dengan potato lalu create password. Kemudian kita kembali lagi pada PC2. Lalu kita ketik ulang backslash IP PC1 yaitu 192.168.1.1 lalu enter. Di sini muncul tampilan Windows Security yang meminta username dan password. Langsung saja kita masukkan username dan password yang telah kita buat pada PC1, lalu klik OK. Di sini sudah muncul folder pada PC1, kita klik user, kemudian potato, dan folder praktek yang sudah kita buat pada PC1 juga sudah muncul. Di sini saya mencoba merubah nama folder menjadi praktek 1 dan otomatis pada PC2 juga terubah karena bersifat sharing. Kita juga bisa memindahkan file atau foto, contohnya pada PC1 saya memindahkan foto pada album pictures ke folder praktek. Saya kembali lagi ke PC2 dan membuka folder praktek. Fotonya berhasil dipindahkan. Baik, selanjutnya adalah distribusi internet, region, DHCP server, DHCP client, NAT atau Network Address Translation. Nah, di sini kita akan mendistribusi internet, kemudian bridging yaitu mengkonfigurasi IP secara statik atau masing-masing menggunakan DHCP server. Kemudian end device-nya kita setting menggunakan DHCP client agar mendapat IP otomatis dari routernya. Setelah itu kita konfigurasi menggunakan NAT atau Network Address Translation. Sebagai catatan, sebuah node atau perangkat yang ingin terhubung ke internet, salah satu syaratnya adalah harus mempunyai IP public. Dan jika IP-nya tidak ada, bagaimana? Pada case ini, IP public-nya terletak pada modem internet.
agar supaya device yang di bawahnya bisa terhubung ke internet walaupun menggunakan IP privat. Maka kita menggunakan NAT. Jadi kita akan mentranslasikan IP privat ini agar bisa terbaca ke internet. Nah, pertama-tama kita klik kanan, lalu pilih network. Untuk tipenya yaitu NAT, dan bisa kita setting untuk namanya. Misal di sini saya memberi nama yaitu modem internet. Lalu pilih save. Selanjutnya kita membutuhkan mikrotik. Caranya yaitu kita klik kanan lagi, lalu pilih node, lalu pilih mikrotik router OS. Di sini kita membutuhkan satu, jadi tidak perlu menambah apapun. Kita scroll, lalu save. Selanjutnya, saya membutuhkan satu Windows. Saya klik kanan, lalu pilih node, terus Windows. Setelah itu, saya save. Terakhir, saya membutuhkan klien 1 dan klien 2. Fungsinya yaitu sebagai alternatif pengganti Windows agar tidak menambah beban pada server. Caranya yaitu kita klik kanan, lalu pilih node, terus saya pilih virtual PC atau VPCS. Karena saya membutuhkan 2, maka saya menambah satu lagi, lalu save. Kita bisa mengubah namanya. Contohnya PC 1 dan PC 2. Selanjutnya untuk Ether 1 saya hubungkan dengan modem internet. Ether 2 saya hubungkan ke Windows. Ether 3 ke PC 1 dan Ether 4 ke PC 2. Kemudian saya nyalakan secara manual. Saya klik play pada masing-masing PC. Untuk modem internet itu otomatis sudah aktif by default. Nah, setelah masuk pada PC Windows, kita klik 2 kali, lalu kita tunggu sesi login Windows-nya. Nah, untuk targetnya yaitu semua PC yang ada mendapatkan IP secara otomatis dan bisa terhubung ke internet. Untuk meremote mikrotik, kita membutuhkan aplikasi yaitu Winbox. Pada komputer Windows, Winbox-nya belum tersedia. Sedangkan untuk PC Windows di sini belum terhubung ke internet. Caranya yaitu kita matikan komputer Windows-nya, mikrotiknya juga dimatikan, lalu kita akan membypass internet langsung ke modem internetnya. Modem internetnya ini ada fitur DHCP servernya, maka jika kita hubungkan dengan komputer Windows, otomatis akan bisa terhubung ke internet. Kabelnya saya lepas dulu dengan menyorot ke kabelnya, lalu saya klik kanan dan delete. Kabel PC Windows-nya juga saya sorot, lalu delete. Kemudian saya tarik kabel dari modem internet ke PC Windows. Ini otomatis bisa terhubung langsung ke internet. Lalu saya klik 2 kali PC Windows-nya dan kita tunggu selesai booting. Di sini kalau ada notif, kita klik OK atau cancel. Pada sudut kanan bawah ada icon Ethernet. Di sini sudah connected, artinya sudah terhubung. Selanjutnya saya membutuhkan Winbox untuk mengontrol mikrotiknya. Caranya yaitu ke browser, lalu ketik download Winbox pada menu pencarian. Terus kita masuk pada situs resminya yaitu mikrotik.com.
lalu pilih Winbox. Sini saya memilih versi 64 bit. Lalu kita tunggu sampai downloadnya selesai. Kemudian Windowsnya dimatikan dan kabel pada Windows dilepas. Selanjutnya kita hubungkan kembali kabel Ether 1 ke Mikrotik, Ether 2 ke Windows. Lalu kita jalankan kembali Windows dan Mikrotik, terus ke File Manager, dan buka file yang sudah di-download tadi. Klik 2 kali, lalu Run. Centang pada bagian kedua, dan Allow Access. Nah, selanjutnya kita klik Next, dan ini otomatis langsung ada. Lalu kita klik dan Connect. Ketika minta password, langsung saja kita cancel. Selanjutnya, masuk pada tampilan Winbox seperti ini. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan IP pada ketiga end device. Untuk membuat IP secara otomatis pada ketiga device, yaitu dengan membuat bridging-nya. Pilih bridging, lalu kita klik tambah bridge 1, lalu OK. Kemudian saya tambahkan ports, jadi saya tambahkan semua Ethernet agar semua end device bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kita buat bridge-nya, lalu kita daftarkan masuk semua Ethernet yang mau kita bridging. Jadi Ether 2, 3, 4 itu berada dalam satu segmen yang sama. Untuk interface-nya saya pilih Ether 2 di bridge 1, lalu pilih OK. Saya tambah lagi Ether 3 pada bridge 1, OK. Lalu saya tambah lagi Ether 4 pada bridge 1, klik OK. Selanjutnya adalah set IP untuk bridging-nya. Caranya yaitu masuk pada menu IP, lalu address. Nah, di sini sudah muncul address karena sudah terhubung ke source internet. Mikrotiknya sebenarnya sudah terhubung ke internet, namun end device di bawahnya belum bisa. Selanjutnya kita manfaatkan tools terminal atau CMD. Di sini kita ketik huruf N, lalu enter. Ketika minta password, langsung saja kita Ctrl C. Sini saya coba pin ke google.com. Kalau ada balasan, berarti routernya sudah terhubung ke internet, tapi end device-nya belum. Kita close terminalnya, lalu set IP address untuk bridge-nya, yaitu kita klik tanda plus, lalu ketik 192.168.1.1/24. Interface yang kita pilih adalah Ether 1, lalu klik OK. Ini akan menjadi gateway yang akan terhubung ke internet. Langkah selanjutnya agar semua komputer mendapatkan IP yang sama adalah konfigurasi DHCP server. Menunya ada di IP, lalu kita pilih DHCP server. Sini kita klik DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya kita pilih bridge 1, lalu next lagi kita biarkan default. Untuk address to give out-nya akan mendapatkan range IP begini, lalu kita next. DNS servernya by default, kita next. List time-nya juga by default, lalu next dan klik OK. Selanjutnya kita mengecek IP Windows-nya,
masuk ke control panel, view network and task, change adapter setting. Kita klik kanan pada Ethernet 2, pilih IPv4. Nah, di sini kita tidak set IP, jadi kita close. Nah, balik lagi pada Ethernet 2, klik kanan, lalu pilih status, lalu details. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address yang kita dapatkan otomatis dari Mikrotik yang distribusi IP secara otomatis. Nah, di sini walaupun sudah terhubung ke internet, namun kita belum bisa mengakses. Jadi kita membutuhkan satu action lagi. Kita ke terminal dulu, lalu ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah mendapatkan balasan, artinya sudah terhubung ke Mikrotiknya. Lalu kita coba ping ke google.com. Sini belum bisa terhubung ke internet. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi PC 1 dan 2 agar mendapatkan IP. Nah, caranya yaitu kita klik 2 kali pada PC 1, dan untuk tampilannya itu command line. Selanjutnya kita ketikkan perintah show IP untuk mendapatkan konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini perhatikan IP-nya masih 000. Untuk mendapatkan IP dari Mikrotik, kita butuh perintah yaitu IP DHCP. Lalu kita enter. Gunanya yaitu untuk mendapatkan IP dari DHCP server. Kita tunggu dan akan menampilkan IP yang didapatkan dari Mikrotik. Nah, kita ketik lagi perintah show IP, enter, maka akan muncul IP yang sudah kita dapatkan. Lalu kita ketikkan lagi ping IP bridge-nya yaitu ping 192.168.1.1. Kita enter, dan di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada PC 2, yaitu mengetikkan perintah show IP. Kemudian kita ketikkan lagi perintah IP DHCP, enter. Nah, setelah itu kita ping kembali ke Mikrotiknya, ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba apakah sudah bisa mengakses internet dengan mengetik ping google.com. Nah, di sini belum bisa ya. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk kembali ke PC Windows, lalu Winbox, lalu kita ke menu IP dan klik firewall. Lalu pada menu kita pilih NAT, lalu tambah. Untuk key-nya kita biarkan default. Untuk out interface-nya adalah Ethernet yang mengarah ke internet, yaitu Ether 1. Selanjutnya pilih menu action, dan action yang kita pilih di sini yaitu masquerade, lalu apply dan klik OK. Nah, setelah ini seharusnya semua end device yang sudah ada bisa terhubung ke internet. Kita coba ping google.com pada menu terminal. Selanjutnya kita coba ping Google pada terminal. Nah, sini sudah bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita coba ping Google. Nah, sini sudah bisa terhubung ke internet. Kita juga bisa membuka browser, contohnya youtube.com. Nah, di sini sudah bisa. Itulah tadi praktik dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.